Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite untuk episode ke-7 pada adaptasi musim ketiganya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah jadi screenshot tanah review dan juga screenshot tanah videonya untuk episode 7-nya nanti udah keluar. Dan ini bakalan menarik banget karena masih mengadaptasikan volume ke-10 dari adaptasi light novel tahun pertamanya. Dimana ternyata bagian dari Asahina nggak di-skip gitu kan, cuma dipindahin doang ke episode 7 nantinya, dimana di episode 7 kali ini nantinya si Asahina bakalan datangin si Ainokoji. Ya, di sini Asahina ngasih tahu mengenai rencananya dari si Ichinose. Mengenai Ichinose yang berniat untuk meminjam poin pribadinya si Nagumo sebagai penutup untuk menyelamatkan anak dari kelas B yang bakalan di DO pada ujian suara kali ini. Ya intinya di sini Ichinose minjem ataupun minta bantuan kepada si Nagumo untuk meminjamkan poin pribadinya, dengan imbalan Ichinose harus jadi ayangnya ataupun pacarnya itu sendiri. Dan Asahina meminta Ainokoji untuk bertindak karena menurut Asahina gitu kan, meminjamkan poin pribadi kepada orang lain apalagi adik kelas itu sangat berbahaya untuk kelasnya. Oh ya, di sini Asahina sama si Nagumo itu satu kelas gitu kan, dan mereka tuh berada di kelas 2A. Oh ya, di sini juga Ainokoji bakalan ketemu sama si Hirata ya. Bukan ketemu sih, tapi kayak udah janjian karena Hirata mau ngobrolin mengenai bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan ujian suara kali ini tanpa adanya satu orang pun yang di DO. Ya, nantinya si Hirata bakalan ngajak Ainokoji untuk ngobrol di tempat lain gitu kan, nggak di kelas karena bahaya banget kalau misalnya didengar sama anak-anak kelas, nanti bisa jadi konflik gitu. Nah, di sini Hirata ngobrol lah kepada si Ainokoji bahwa dia itu merasa stres banget, dia udah bingung banget mau ngapain gitu kan. Dia pengen cari jalan keluar untuk bisa mengatasi ujian suara kali ini, makanya dia minta pendapatnya si Ainokoji. Karena menurut Hirata, Ainokoji bisa membantunya karena Ainokoji itu sebenarnya layak menjadi pemimpin kelas daripada dirinya ataupun Horikita. Nah, di sini si Ainokoji tuh bilang kalau dia tuh nggak tahu, dia nggak bisa bantu Hirata. Karena menurut si Ainokoji, ujian kali ini tuh emang harus ada yang keluar. Nah, di tengah pembicaraan ternyata Koenji datang menemui si Ainokoji dan juga Hirata. Nggak nemuin sih, cuman kayak lewat aja gitu kan, berpapasan aja gitu. Dimana di sini Koenji bilang kalau Hirata itu ya harusnya bisa menentukan sikapnya. Hirata harus menentukan siapa yang harus dibuang, siapa yang bakalan jadi sampah di kelas itu harus dibuang gitu kan. Siapa yang tidak berguna di kelas itu harus disingkirkan ataupun dikeluarkan pada ujian kali ini. Ya tentu aja di sini si Hirata tuh marah besar lah kepada si Koenji. Dia bilang Koenji itu sudah nggak berkontribusi, terus dia nyaranin hal-hal yang buruk banget untuk kelas itu sendiri. Ya tentu aja di sini Hirata ngajak si Ainokoji buat pindah lah untuk ngobrol di kamarnya. Nah, di kamarnya si Hirata juga ngomong bahwa dia tuh juga pengen cari tahu gitu kan, bagaimana sih caranya untuk bisa nyelamatin semua anak-anak di dalam kelas tanpa ada yang di DO pada ujian kali ini. Dan sekali lagi Ainokoji bilang kalau dia nggak tahu dan Hirata harus menentukan siapa yang harus dikeluar ataupun dibuang pada ujian kali ini. Ya di sini Hirata shock banget lah gitu kan, dimana dia berharap bahwa Ainokoji itu bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Karena menurut si Hirata, Ainokoji yang berhasil membantu K dan menyelamatkan K harusnya bisa mencari jalan keluar untuk masalah ini. Tapi ya, jika Ainokoji aja tuh nggak tahu apa yang harus dia lakukan dan nggak ada jalan keluar, apalagi Hirata, dia benar-benar pusing dan juga stres banget lah. Karena dia nggak mau kalau ada satupun anak kelas yang di DO. Ya intinya di sini Hirata masih stres lah gitu kan, bagaimana caranya gitu kan. Walaupun sebenarnya Ainokoji bilang udah nggak ada caranya. Nah, setelah bertemu sama Hirata, Ainokoji manggil si Ichinose untuk datang ke kamarnya. Dimana ini masih berhubungan dengan pertemuan Ainokoji dengan Asahina pada sore harinya gitu kan. Dimana di sini si Ainokoji bilang kepada si Ichinose ya bagaimana dia untuk menyelesaikan masalah pada ujian suara kali ini. Karena menurut si Ainokoji, anak kelas B harusnya itu punya solusi konkret, dan Ainokoji pikir bahwa Ichinose itu nggak bakalan ngebiarin anak kelasnya itu keluar gitu kan, seperti Hirata. Ya di sini si Ichinose bilang bahwa dia bakalan nyelamatin anak-anak kelasnya, walaupun di sini dia masih bingung bagaimana caranya. Dan tentu aja di sini Ichinose berniat untuk membeli hak dalam pembatalan pengusiran dengan poin pribadi. Nah di sini Ainokoji langsung bilang bahwa ngapain si Ichinose itu minta tolong sama Nagumo untuk meminjamkan poin pribadinya. Dan tentu saja di sini Ichinose itu kayak, oh kok bisa tahu gitu kan, dari mana? Ya di sini akhirnya Ichinose tahu lah kalau Ainokoji itu dapat info itu dari Asahina. Dan sebenarnya aturan untuk peminjaman poin itu ya Ichinose nggak boleh ngomong sama siapapun gitu kan. Tapi karena Ainokoji udah tahu dari Asahina, maka Ichinose pun mencoba untuk menjelaskan. Ya intinya di sini anak kelas B itu punya poin sebesar 15 juta.
kurang 5 juta poin lagi untuk bisa membeli kebebasan ataupun menggagalkan pengusiran. Dimana 5 juta poin pribadi itu sendiri nantinya bakalan Ichinose niat buat pinjem kepada si Nagumo dengan syarat dia harus jadi pacarnya, tapi di sini si Ichinose itu belum buat perjanjian. Ichinose mau berjuang dulu sampai batas waktu ya tertentu gitu kan, sampai mepet banget nggak bisa nyari kemana-mana lagi poin pribadi tersebut. Akhirnya ya Ichinose bakalan pinjam ke Nagumo, tapi menjelang hal itu terjadi, Ichinose mau berjuang dulu untuk bisa ngumpulin poin pribadi agar bisa menyelamatkan anak-anak kelas B itu sendiri. Nah, pada preview untuk episode 7 itu juga kita diperlihatkan mengenai situasi dari kelas 1C, di mana kelas 1C tuh udah mulai tenang dan udah mulai kayak ya udah kayak biasa aja gitu kan, ngobrol-ngobrol sesama temennya. Dan di sini si Ainokoji mulai merasa bahwa ternyata kelompok besar itu udah terbentuk dan sudah ditentukan siapa yang bakalan di DO, dan orang itu bakalan jadi korban DO untuk ujian kali ini. Nah, di sini bukan hanya Ainokoji, si Horikita juga nyadarin adanya perubahan pada situasi di dalam kelas, dan bukan hanya Horikita aja juga, ternyata ada juga anak-anak ataupun tim dari Ainokoji, grup belajarnya Ainokoji, yang merasakan perubahan pada kelas itu sendiri. Dimana saat pulang sekolah gitu kan, mereka akhirnya ngobrol lah gitu kan mengenai perbedaan ataupun suasana kelas yang udah cukup tenang daripada yang sebelumnya, dan mereka berpikir bahwa kelas udah membentuk kelompok besar tanpa mereka gitu kan, nggak diajak gitu kan grupnya Ainokoji, dan mereka berpikir bahwa salah satu dari orang di grupnya Ainokoji bakalan jadi targetnya ataupun di DO, dan itu cukup mengkhawatirkan lah karena mereka nggak mau kehilangan satu orang pun dari grup Ainokoji itu sendiri. Nah, di sini yang paling historis itu ya si Sakura gitu kan, dimana Sakura beranggap bahwa dia adalah orang yang mungkin jadi target dari kritikan ataupun suara kritikan yang bakalan diberikan oleh anak-anak kelas 1C itu sendiri. Namun ya di sini si Yukimura mencoba untuk menenangkan si Sakura bahwa ada cara lain. Setidaknya mereka harus tahu gitu kan bagaimana kelompok besar itu menentukan siapa korbannya, dan adanya rencana untuk menyusup, dan salah satu orang dari grupnya Ainokoji harus pura-pura jadi orang yang berkhianat dan masuk ke dalam kelompok besar tersebut. Tapi rencana itu cukup bisa dibilang tuh beresiko lah gitu kan, kalau ketahuan ya anak yang menyusup tersebut itu bakalan jadi korban selanjutnya. Nah, di sini Ainokoji itu terlihat tidak terlalu tertarik ya dengan hal tersebut, makanya dia izin buat pulang lebih dulu dan dia mencoba untuk menemui si Manabu. Selain untuk yang namanya itu memberi laporan mengenai ujian suara yang cukup ribet banget lah untuk anak-anak kelas 1, dan si Manabu juga bingung gitu kan mengenai ujian kali ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ainokoji juga sempat-sempatnya untuk menanyai apakah bisa meminjam poin pribadi dari kakak tingkat. Ya, di sini si Manabu langsung mengatakan bahwa dia nggak punya poin pribadi untuk dipinjamkan kepada junior-juniornya untuk bisa lolos dari ujian yang sangat merepotkan kali ini, yang harus ada orang yang di DO, mengingat bahwa banyak banget poin pribadi yang si Manabu gunakan di ujian camp pelatihan campur kemarin untuk menyelamatkan si Tachibana. Ya, di sini Tachibana tuh rada-rada kayak dia merasa kayak bersalah lah karena banyak banget poin pribadi yang digunakan Manabu untuk menyelamatkan dirinya aja, ataupun karena kelalaiannya dirinya. Ya, sebenarnya konteksnya itu buat ya mastiin apakah si Ainokoji itu bisa bantu si Ichinose dengan poin pribadi yang belum terkumpul, yaitu 5 juta poin tersebut. Tapi ya karena nggak bisa ya udah gitu kan. Nah, di sini juga Ainokoji sempat mengatakan bahwa ya harusnya Manabu lebih banyak memperhatikan si Horikita, dan Manabu juga harus bisa memberikan ya setidaknya itu adalah nasihat kepada Horikita mengenai ujian kali ini, bagaimana Horikita harus bertindak dan mengambil sikap untuk ya setidaknya itu membuang satu orang yang tidak berguna di dalam kelas. So, selain itu juga kita diperlihatin bagaimana Ainokoji bakalan telepon-teleponan sama Kei, di mana di sini Kei ngasih laporan bahwa orang yang bakalan jadi korban ataupun incaran pada ujian kali ini tuh adalah si Ainokoji. Ya, di sini setidaknya ada lebih dari 10 orang yang bakalan memberikan kritikan kepada si Ainokoji, atau lebih tepatnya adalah setengah kelas itu bakalan beri suara kritikan kepada Ainokoji agar Ainokoji ini tuh dikeluarkan. So, kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini gitu kan, mengenai review dan juga screenshotan dan juga spoiler untuk episode 7 dari animenya Classroom of the Elite untuk season ketiganya sendiri, yang bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beestation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.